Halo semuanya, kita dari kelompok 3 dan sekarang kita mau ngelakuin wawancara tentang Kampung Air, Jati Padang, Jakarta Selatan. Sebelumnya kenalin, saya Keisha Kalika dari Kriminologi. Saya Davik Febrialisal dari Ilmu Politik. Saya Padre Vastiawardana dari Ilmu Politik. Saya Nandan Syarif dari Ilmu Komunikasi. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kenalin nama gue Fahri dari Pol Angkatan 22. Sebelumnya untuk konteks dalam penelitian ini gue adalah staf Departemen Sosial Masyarakat BEM UI 2023. Halo semua, gue Fatia Sabila, gue dari Politik Angkatan 2022. Sebelumnya gue menjabat jadi staf media dan propaganda di Manggala Jingga dari Proker BEM Fisip UI. Kalau dari pengamatan gue, masyarakat Kampung Air tuh masyarakat yang menengah ke bawah gitu. Terus juga mostly mereka emang buka usaha kecil-kecilan kayak dagang-dagang makanan ringan gitu-gitu. Terus udah sih kayaknya itu. Sama mereka memang memiliki masalah pada anak-anak pendidikan gitu, terus lingkungan dan ekonomi. Selama gue melakukan asesmen di Kampung Air, gue melihat bahwa profil warga di sana adalah warga-warga yang dalam kelas menengah ke bawah dengan penghasilan kurang lebih dari 1.500.000, lalu juga pemukiman yang padat penduduk, dekat juga dengan bantaran sungai. Ya, seperti itu sih. Nah, gue lebih banyak turun ke anak-anaknya. Jadi gue ngelihat anak-anak di situ emang dari orang tuanya anak-anak di situ pengen anak-anak ini di waktu senggangnya itu punya kegiatan gitu kan. Nah, terus kayak lebih pengen ada program-program gitu. Nah, terus untungnya di sana tuh emang ada aula gitu buat sekampung itu, dan itu dipakai buat TPA. Dan sekarang emang ada bantuan dari Manggala Jingga, Proker BEM Fisip UI itu buat ngadain sekolah jingga, kayak bantuan buat ngasih pendidikan ke anak-anak itu, pendidikan informal. Nah, kalau untuk masalah selama gue melakukan asesmen di sana, gue tuh juga menemukan bahwa di sana itu terdapat 3 masalah besar. Yang pertama ada lingkungan, ekonomi, dan juga pendidikan. Nah, untuk masalah pendidikan ini, gue lihat bahwa warga di sana itu udah mulai sadar nih akan pentingnya pendidikan. Maka dari itu di sana tuh ada kayak TPA gitu. Jadi ada anak-anak yang kurang mampu untuk bersekolah, jadi mereka sekolah informal di sana. Nah, kebetulan juga BEM Fisip UI ini memfasilitasi warga untuk mengakses pendidikan di sana dengan cara menghadirkan sekolah jingga yang diinisiasikan oleh program Manggala Jingga. Nah, selain itu dalam tadi isu pendidikan, ada juga dalam isu lingkungan. Di sana tuh gue juga lihat masih banyak warga yang masih suka bakar sampah dan buang sampah sembarangan. Tapi untungnya di tahun ini juga warga-warga tuh udah mulai sadar akan pentingnya lingkungan, dan di sana tuh udah mulai adanya bank-bank sampah gitu. Jadi warga-warga, nggak semua sih, cuman udah beberapa warga yang mau mulai menabung sampahnya di bank sampah. Jadinya sampahnya nggak dibuang gitu aja sih. Itu sih. Karena gue emang lebih dekat ke anak-anaknya, gue ngelihat anak-anak itu sebenarnya punya banyak potensi sih untuk dikembangkan gitu kan. Terus tapi sayangnya emang nggak ada, TPA itu memang belum maksimal untuk melakukan fungsinya dan lain-lain gitu. Terus sekolah jingga juga cukup membantu sih menurut gue. Jadi kayak mungkin kalau fakta partikularnya dari anak-anaknya aja sih, lebih bisa dikembangin lagi potensinya, karena emang ada anak-anak yang memang sudah seharusnya bisa baca tulis di umur yang segitu umumnya gitu. Di Kampung Air tuh ada yang belum bisa gitu. Oke, sebenarnya di Kampung Jati Padang tersebut itu tuh banyak CSR yang udah ngelakuin kewajiban sosialnya di sana. Tapi kalau gue lihat-lihat banyak CSR atau proker-proker lain yang cuman ngebahas tentang masalah lingkungan atau pendidikan. Kalau nggak lingkungan ya udah pendidikan gitu. Tapi sebenarnya dalam asesmen yang gue lakuin sama teman-teman gue dari BEM Fisip UI, kita tuh nemuin fakta bahwa sebenarnya akar dari masalah lingkungan dan pendidikan tersebut ya akarnya dari ekonomi. Makanya di tahun ini program gue dari BEM Fisip juga salah satunya adalah mengatasi masalah ekonomi yang ada di Kampung Air tersebut.
Kalau misalnya masalah lingkungan dan ekonomi, kalau di lingkungan itu dari Manggala Jingga ada program namanya JP. Nah, itu lebih ke mengembangkan apa ya? Mengatasi masalah-masalah lingkungan di situ dengan cara bank sampah. Terus ada Jingga Market. Nah, itu tuh lebih ngembangin ke kemampuan ekonomi di masyarakat kampung air gitu. Terus kayak kalau dari pengalaman gue diajarin usaha tempe gitu biar bisa produksi tempe sendiri dan bisa ngasih pemberdayaan ekonomi gitu ke masyarakatnya. Terus juga bahkan diajarin marketingnya lewat sosial media dan online e-commerce gitu sih kalau dari berdasarkan hasil asesmen yang udah dilakuin lagi tadi sama BEM Fisip UI, kita tuh buat ngatasin masalah lingkungan, pertama kita ngadain program namanya JEP atau Jingga Environmental Program. Nah, di JEP ini tuh program yang outputnya ya tadi jadi program bank sampah, di mana warga-warga di sana tuh diajak untuk menabung di bank sampah setiap bulan sekali. Jadi di minggu ketiga di tiap bulannya itu ada penimbangan bank sampah di Jatipadang. Nah, kalau untuk yang ekonomi, di ekonomi itu dari BEM Fisip juga ngebantu masyarakat sana untuk mengembangkan potensi usahanya dengan melakukan program yang namanya Jingket atau Jingga Market. Nah, di Jingga Market ini nantinya kita akan di sana bikin UMKM atau bisnis kolektif gitu. Jadi nanti untuk kerjanya, untuk staff-staffnya itu dari warga-warga di kampung air. Lalu nanti untuk produk pemasarannya itu nanti akan dibantu sama anak-anak Fisip UI gitu. Semoga kalau misalnya ada penelitian-penelitian lanjutan lagi di Jatipadang ini, di Kampung Air Jatipadang, lebih memperhatikan ke lingkungan, ke pendidikan dan ekonominya. Maksudnya kayak butuh bantuan pemerintah dan stakeholder terkait gitu, nggak cuma pemerintah doang. Karena masih banyak masalah lingkungan kayak banjir, terus juga kalau ke sana tuh benar-benar banyak sampah gitu, padahal di pemukiman yang padat penduduk kan. Saya ganggu juga higienitas dan kesehatan masyarakat di situ. Terus juga pendidikan mungkin harus lebih dimaksimalkan lagi karena walaupun mereka di kota tuh memang ada beberapa anak yang belum mendapatkan kayak masih kurang gitu pendidikan, ada yang tadi belum bisa baca dan lain-lain. Terus juga ekonomi sih mungkin buat pemberdayaan ekonomi masyarakat di situ biar tingkat kesejahteraan naik. Untuk closing statementnya adalah gue harap banyak peneliti-peneliti lain yang juga mau ikut meneliti di sana, karena sebenarnya masalah di sana tuh kompleks banget, Tik. Apalagi ini kan masyarakat perkotaan kampung ya, dimana masalahnya juga kompleks dan dinamis banget di sana tuh. Jadi harapan gue adalah banyak peneliti-peneliti lain, khususnya anak muda nih yang mau ke sana, semoga bener-bener meneliti gitu, kayak mulai dari assessment, engagement itu bener-bener dilakuin dengan betul gitu, dengan baik, dengan benar, biar bisa ketahuan masalahnya apa di sana. Dan semoga banyak program-program khususnya dari BEM Fisip yang lagi berjalan di sana semoga bisa efektif dan berjalan biar masyarakatnya bisa lebih berdaya lagi. Nah, demikian tadi wawancara yang telah kita lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.